memeriksakan laporan penelitian PTK kita ke tim pemeriksa itu rumit, maka kita ubah itu laporan penelitian menjadi artikel, dan artikel kita terbitkan di jurnal. Dan kebetulan teman-teman ini adalah pengelola. Dengan hormat Bapak Wakil Direktur 1 untuk memberi closing statement. Beliau adalah pimpinan kami yang mengorganisir kami sehingga bisa sampai di tempat ini. Kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah. Waduh, tidak, saya belum pasti untuk menyebut Kepala Madrasah, tapi intinya kepala sekolah. Dan saya hormati rekan-rekan guru yang sangat berbahagia hari ini. Saya mau mengatakan dalam bentuk terakhir saja bahwa kami ini tersebar di Sulawesi Selatan. Hampir semua kabupaten turun dengan kegiatan ini. Di Sulawesi Barat juga kami turun dengan karena sesungguhnya Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan itu adalah saudara. Hati kami itu sama saja, cuma administrasi pemerintah yang memilahnya. Nah, semua kabupaten kami turun semua ini dengan waktu namanya PKM, Program Kemitraan Masyarakat. Dan kebetulan hari ini tim ini kami ada semua atas tugas Rektor UNM. Jadi Rektor UNM menugaskan kepada semua dosen melakukan PKM. Yang tadi saya sampaikan, semua kabupaten di Sulawesi Selatan dan kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Barat ini. Jadi kami turun ini dengan surat tugas. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semua, sebagai pernyataan terakhir, bahwa semua materi-materi itu tadi, saya kira ujungnya kepada penerbitan jurnal. Kalau kita memeriksakan laporan penelitian PTK kita ke tim pemeriksa itu rumit, maka kita ubah itu laporan penelitian menjadi artikel, dan artikel kita terbitkan di jurnal. Dan kebetulan teman-teman ini adalah pengelola jurnal. Jadi ketika Bapak Ibu bisa menghasilkan artikel, bisa menghasilkan misalnya artikel, dan artikel itu misalnya artikel apapun, mungkin hasil PTK atau pakai hasil PTK yang sudah lama, silakan kita bermanfaat, kirimlah itu ke WA Group, akan dibimbing seperti apa, dan kami punya kewajiban untuk menerbitkannya dalam aliansi UNM. Ini komitmen Bapak Ibu semua kita. Tapi kami tidak punya apa-apa, kemampuan apa-apa untuk menerbitkan itu bila tidak ada wujudnya jurnalnya. Tapi mungkin Bapak Ibu semua mengalami kendala di penerbitannya kan? Karena penerbitan juga itu adalah masalah serius. Tapi jangan berpikir Bapak Ibu, oh saya ini masih lama untuk ke 4B. Jangan. Nanti tiba masa itu sudah ada artikel
Apalagi kalau sudah A, sudah 4A, apalagi 3B pun, 3D pun juga sudah bisa mengerti. Sehingga nanti saatnya sudah itu, sudah bisa. Dan saya percaya semua ini akan bisa membantu Bapak menerbitkan. Karena tidak semua orang punya hubungan ke artikel jurnal itu, ke jurnal. Dan insyaallah itu tagihannya, rekan kami. Dan Bapak Ibu semua, sebenarnya kami merasa bahwa harus kami hadir. Apapun nanti program, kalau Bapak misalnya mengeluhkan, maaf bukan mengeluh, menyampaikan melalui WA group persoalan-persoalan yang lain, kan kita bisa koordinasikan dengan kegiatan-kegiatan lain dan kita akan turun lagi dengan program-program yang dimaksud. Kali ini kami menganggap bahwa banyak guru-guru, utamanya kepala sekolah sudah 4A, makanya kepala sekolah ini ya tidak bisa ke 4B karena ada syarat yang 12 SKS itu. Padahal 12 SKS itu sangat gampang dipenuhi dengan kalau laporan penelitian, laporan PTK misalnya, itu hanya dinilai berapa kredit itu. Sedikit ya. Tapi kalau itu menjadi jurnal, artikel jurnal, berlipat. Dan saya kira kalau sudah jadi jurnal, pemeriksaannya di tim pemeriksa KUM itu tidak terlalu rumit. Karena dapur-dapur penerbitan itu hanya orang-orang ahli yang memang bisa bekerja di situ. Itu Bapak ya. Jadi meskipun ini pelaksanaannya terkesan sederhana, tapi tidak berakhir di sini. Sebenarnya ini adalah untuk kita bersua muka, bersilaturahim, bahwa kebaikan-kebaikan itu harus ditebarkan. Dan penebarannya boleh melalui panggung ini, tapi tidak berakhir di ruang ini. Harus kita lanjutkan dalam media-media sosial yang kita sebutkan WA. Bapak Ibu sudah mendaftar nomor WA-nya di masing-masing itu ya, daftarnya. Kami akan segera membentuk kelompok-kelompok, grup itu bukan grup, satu grup ya bersama kita. Satu grup, untuk itu grup kita yang ada di sini. Apalagi namanya, apakah semangat Polman kah, semangat bersama atau apalah, yang jelas bukan hanya masalah-masalah artikel ya. Mungkin Bapak Ibu, saya sudah catat artikel, saya sudah lengkap lah artikel saya, belum butuhkan, tapi ada masalah lain, silahkan kita berkomunikasi di grup itu. Itu terakhir. Yang terakhir, kalau ada Bapak Ibu mau ke Pasca Sarjana, saya penjaminnya. Ya, gitu kan gitu, kalau mau gitu. Ya. Kalau kepala sekolah ini membentuk kelompok, ada 20 orang, 25, saya bukakan satu kelas khusus kepala madrasah di Polewali Mandar. Kelas khusus bersama-sama itu. Kalau ada guru-guru yang mau masuk, silakan. Kita akan bukakan satu kelas. Pembelajarannya silakan santai dengan tugasnya masing-masing. Maka kita hadir melalui udara yang menembus ruang-ruang tempat kerja Bapak melalui pembelajaran online. Oke? Coba daftarin siapa nanti mau ke Pasca Sarjana, saya akan jaminkan Bapak Ibu insyaallah bisa kuliah. Ya. Nah, kepala sekolah ini supaya mudah, jangan lihat latar belakang ilmunya, apapun bidang studi Bapak, yang Bapak butuhkan sekarang adalah ilmu manajerial, ilmu administrasi pendidikan. Maka saya akan bukakan ke manajemen pendidikan. Itu lebih bisa menghandle semua apapun latar belakang. Bapak boleh dari kimia, misalnya, Bapak boleh dari manapun, tahu saja itu. Tapi lihat bahwa Bapak butuh ilmu manajemen. Makanya kita akan bukakan manajemen pendidikan yang bisa menghandle apapun latar belakang studi itu. Saya kira itu Pak, yang saya mau sampaikan. Itu bukti kami bahwa UNM itu di bawah Rektor UNM sangat concern terhadap manajemen terhadap bantuan-bantuan ini, karena semua itu yang kita akan mau lakukan. Dan itulah visi misi UNM. Ada satu pertanyaan yang mungkin mau saya terima, kalau ada yang mau bertanya sekaitan dengan ini, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena saya berbahagia sekali, terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya. Ada PLS, lulusan sekolah, kemudian ada psikolog. Nah, tentunya ini membanggakan sekali karena kehadiran Bapak sekalian. Yang ingin saya anggapi terkait dengan masalah program pemerintah itu adalah sekolah.
kendala saya ini selama 3 tahun terakhir ini di sekolah kami, khusus pribadi saya sebagai daerah agak terpencil masih ini, bahwa banyak siswa kami, terutama pada waktu ujian kemarin ini, itu menjelang ujian tiba-tiba menikah. Jelas otomatis putus sekolah. Padahal kita sudah bincang-bincang dengan Pak Camat dan sebagainya, ternyata ini hanya di atas kertas. Pak Camat tidak menginginkan ada anak putus sekolah, tetapi aktivitas untuk mencegah itu, bagaimana sosialisasi dan sebagainya itu tidak berjalan. Begitu pula KUA selalu mengajak kami kerjasama seperti itu. Kemudian ujung-ujungnya kita butuh solusi. TLS ya, 2 sekolah ini kita menginginkan yang paket itu, paket C, misalnya kebetulan madrasah dia itu terekspos secara merata di masyarakat. Ternyata ini juga tidak menjadi solusi bagi anak-anak yang mau masuk lanjut setelah menikah. Jadi yang ini saya garis bawahi di sini, anak-anak ini setelah menjelang ujian itu, rata-rata menjelang ujian, kemarin ini 5 orang menjelang ujian menikah. Itu dinikahkan orang tuanya. Jadi karena tahu bahwa kepala sekolah itu tidak akan mengizinkan anaknya menikah, itu tidak diberitahu itu. Datang tiba-tiba, Pak saya sudah menikah, tidak bisa berlanjut itu kalau begitu. Sudah menikah, apalagi sudah terdaftar. Kebetulan kami berseberangan dengan KUA. Jadi tidak mungkin kami akomodir bahwa dia masih ikut ujian. Jadi ini yang saya mau sampaikan, bahwa bagaimana kalau ada koordinasi barangkali dari kampus atau apa, ke kecamatan, ke KUA, kemudian juga pelaksana paket C itu, sehingga pada saat anak-anak putus sekolah ini bisa ditransfer ke paket C itu. Terus sekarang kan putus sekolah betul-betul sebentar, ada keinginan pemerintah jangan ada anak putus sekolah. Jadi ini bagaimana ini solusinya Pak Idi? Karena memang ini berantai, mulai dari ekonomi, apa dan sebagainya, termasuk psikologinya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah ini sudah yang memang godaan nikah itu sangat bagus. Kita saja yang sudah ini masih rasanya masih pikir-pikir kan? Ya, kan begitu. Masna, wasulasa, warubah. Jadi gini Bapak, kalau ada ruangnya UNM bisa masuk di situ, sampaikan kepada kami. Karena sesungguhnya itu kebijakan di Departemen Agama tentang program-program itu ya program-program gitu ya, dan tempat daerah. Tapi kalau ada misalnya ruangnya UNM bisa masuk, apa ruangnya itu kami bisa hadir. Karena begitu concernnya kami terhadap pendidikan dimanapun berada, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat. Cuma karena ini persoalan kebijakan ini berkaitan dengan pemerintah kabupaten dan Kementerian Agama. Karena ini kalau saya di madrasah itu bukan dalam kendali ya, kecuali kurikulumnya yang dikerjasamakan itu sebenarnya. Ya, tapi hal-hal lain itu menyangkut kebijakan-kebijakan itu. Tapi kalau ada Pak, sampaikan nanti di grup itu. Apa yang kami bisa bantukan di situ? Apakah perlu kami nanti misalnya datang dengan pengabdian seperti ini, bahwa akan pupuslah harapan pendidikan jika kawin? Nah, gitu kan kami datang itu Pak. Ini materi PKM tahun depan kelihatannya itu berikutnya ini. Yaitu itu ya Pak, makasih. Tapi masukan ini tentu penting untuk berpikir saja. Sampai sebagai ahli pendidikan bisa kita memberi masukan, tetapi dalam hal kebijakan di luar jangkauan tangan kami. Saya kira itu Bapak Ibu semua ya. Makasih semuanya Bapak Ibu, terima kasih kepada sekolah, terima kasih semuanya. Dan tentu kami berbangga. Nanti kami akan bagikan, kita foto bersama nanti ya setelah ini. Dan kita akan foto bersama, kemudian bagikan sertifikat, bagikan apa, dan alhamdulillah saya lihat kepala sekolah menyiapkan makan bersama, ada ya? Oh ya, alhamdulillah. Karena ini kampung kami jauh ini Pak. Dan bukan hanya jauh, banyak tikungan. Dan kami setiap menikung lapar lagi. Jadi terima kasih semuanya. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.